Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Pangesti. Saya di sini akan menjelaskan pekerjaan arsitektur pada proyek rumah tinggal tipe 21 pemiliknya Likasim. Yang pertama itu saya akan menjelaskan WBS arsitektur. Nah, di pekerjaan ini ada pekerjaan dinding, pekerjaan trasram campuran 1:2, pekerjaan pasangan batu bata 1:5 itu untuk buat dindingnya. Pekerjaan pasangan batu bata 1:5 septic tank, sama kayak tadi pekerjaan pasangan batu batanya. Selanjutnya meja dapur, terus pekerjaan plesteran dan acian dinding, plesteran acian dinding septic tank, plesteran acian dinding meja dapur. Selanjutnya pekerjaan kusen aluminium, ini salah, kusen pintu dan jendela. Ada pemasangan pintu jendela, pemasangan pintu 1, pintu 2, jendela 1, ini salah. Terus jendela mati 1, jendela mati 2. Selanjutnya pekerjaan penutup atap, ada pemasangan genteng, pemasangan nok genteng, kerpus, pemasangan list plank. Selanjutnya pekerjaan plafon, yaitu pemasangan plafon gipsum plus rangka besi hollow. Selanjutnya pemasangan list plafon. Yang terakhir itu pekerjaan lantai, ada pemasangan lantai keramik 30 x 30 cm. Terus yang selanjutnya lantai keramik 20 cm x 20 cm. Selanjutnya lagi yang terakhir dinding keramik 20 cm x 20 cm. Lanjut aja langsung ke volumenya. Untuk pekerjaan trasram pasangan batu bata itu 1:2 campurannya. Ini denahnya, ini letak trasramnya di pondasi ya. Pertama itu ngitung dinding luarnya itu dari asnya ini. Kalau dinding luarnya itu ya ini sama ini di saya. Jadi panjang dinding luarnya 13 meter. Nah, selanjutnya menghitung luas trasramnya itu. Nah, yang kamar mandi itu panjangnya 1,5, lebarnya panjangnya 1,9, lebarnya 1,5. Jadi kelilingnya itu pakai rumus keliling persegi panjang 6,8 hasilnya. Jadi nanti keliling dikali tinggi jadi 10,2 meter persegi. Kalau dinding luar itu kan panjangnya ini, panjang total, dikali tingginya 30 cm untuk trasramnya. Jadi hasilnya 3,9. Luas trasramnya itu keseluruhannya 14,1 meter persegi. Nah, selanjutnya pekerjaan plesteran trasram. Ini tuh volumenya sama seperti ini, jadi saya langsung aja ya ke pasangan batu bata 1:5 untuk dinding. Ini denah dindingnya. Ini adalah perhitungan luas dari dindingnya itu dari as ke as. Jadi ini ada panjangnya, ada tingginya, tinggi temboknya atau dindingnya. Rumusnya itu panjang dikali tinggi, jadi luasnya itu meter persegi. 3 dikali 1,5 jadi 4,5. Ini tuh rumusnya sama. Jadi untuk yang sumbu horizontal itu hasilnya 63,99 meter persegi. Sama seperti tadi rumusnya. Jadi untuk sumbu vertikalnya itu hasilnya 69,645 meter persegi. Jadi luasnya total itu 133,635 meter persegi. Nah, itu kan baru dindingnya. Nah, ini saya mau tambahin sopi-sopinya. Untuk tinggi sopi-sopinya 1,3 meter, panjangnya 5,7 meter. Banyaknya sopi-sopi ada 2. Jadi rumusnya itu luas segitiga kan sopi-sopi bentuknya segitiga dikali banyaknya. Jadi hasilnya itu 7,41 meter persegi. Selanjutnya luas dindingnya itu tinggal ditambahin jadi 141,045 meter persegi. Nah, di sini kan ada faktor pengurangannya. Yang pertama itu ada kusen. Nah, ini ada kusen yang ada di proyek saya. Proyek ini. Nah, rumusnya itu tinggi dikali lebar kali banyaknya kusen. Nah, jadi luasnya itu untuk pintu dan jendela itu 3,87 untuk pintunya, jendelanya itu 4,55, jadi ditambah
semuanya, jadi luas kusennya itu 14,913 meter persegi. Selanjutnya luas kolom. Ini kolom yang ada di proyek tersebut, tingginya juga, lebarnya juga, dan banyaknya, jadi tinggal dikali tinggi kali lebar kali banyak seperti tadi rumusnya. Jadi untuk luas kolomnya itu 9,27 meter persegi. Selanjutnya dikurangi luas traseram tadi kan. Kalau ini udah kita hitung tadi kan, langsung aja. Jadi luas dindingnya itu luas dinding dikurang luas kusen dikurang luas kolom dikurang luas traseram, jadi hasilnya 102,755 meter persegi. Selanjutnya pasangan bata untuk septic tank. Ini adalah gambar pasangan batanya di septic tanknya. Untuk panjang septic tanknya 1,7, lebarnya 1,3, tingginya itu 895 meter. Untuk lebar bagian tengahnya, bagian tengah itu yang ini 1,3. Untuk tinggi bagian tengahnya itu 1,5445. Jadi luas septic tanknya itu rumusnya 2 dikali panjang kali ditambah lebar dikali tinggi septic tanknya ditambah luas bagian lebar bagian tengah dikali tinggi bagian tengah, jadi hasilnya 13,379. Nah, di sini juga ada faktor pengurangannya karena di septic tank itu kan ada 2 pipa ya. Pipanya ini itu pipa PVC diameter 4 inch, jadi kita ngitung luas PVC-nya itu jadi 0,016 meter persegi. Jadi luas septic tank tadi dikurangi luas pipanya. Jadi untuk luas dinding septic tank bersihnya itu 13,362 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan pasangan batu bata meja dapur. Ini adalah detail meja dapurnya. Untuk panjang meja dapurnya 1,8 meter, lebarnya 1,6 meter. Banyaknya kaki meja dapur itu ada 2 ya ini. Jadi luasnya itu tinggal dikali semuanya, jadi 0,84 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan plesteran dan acian dinding. Itu kan tadi ada volume dinding bersih ya, sebelumnya kita hitung. Sebelumnya juga ada luas sapi-sapi dan traseram. Jadi untuk plesteran dinding itu rumusnya itu volume bersih dinding dikali 2 dikurang luas sopi-sopi. Ini kenapa dikurang luas sopi-sopi? Kan tadi dindingan sopi-sopi kan udah termasuk dinding bersih ya. Nah, saya tuh pengennya plesterannya tuh di bagian luarnya saja, jadi satu sisi aja. Jadi rumusnya itu dikurang luas sopi-sopi lagi. Jadi untuk plesteran itu 198,1 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan acian dinding. Volumenya sama seperti plesteran, tapi ditambah luas traseram. Kan tadi kalau traseram baru plesteran dan pasangan bata, aciannya belum, jadi ditambahin luas traseramnya itu, jadi volumenya itu 212,2 meter persegi. Selanjutnya menghitung plesteran dan acian septic tank. Jadi luas septic tank tadi yang kita hitung tinggal dikali 2 karena kan 2 sisi untuk plesteran dan aciannya itu, jadi 26,72 meter persegi. Selanjutnya plesteran dan acian meja dapur. Seperti septic tank tadi, jadi luasnya itu dikali 2, jadi hasilnya 1,68 meter persegi. Ini selanjutnya pekerjaan kusen. Ini adalah denah kusen pintu dan jendela di proyek ini. Yang pertama itu menghitung pintu jendela. Jadi itu saya ngebaginya tuh yang tegak lurus, ini yang tegak lurus, sama yang mendatar. Nah, pertama itu saya ngebaginya ini kan pintu ya. Pintu dan jendela itu dibagi. Yang pertama itu ngitungin pintunya dulu, karena pintu kan yang tegak lurusnya ada 2. Untuk tingginya itu 2,1 meter, tebalnya 0,05 meter, lebarnya 0,12 meter, banyaknya tingginya yang 2. Jadi tinggal dikali aja, jadi hasilnya 0,025 meter kubik. Terus menghitung yang mendatar yang di sini. Panjangnya 0,9, tebal dan lebarnya sama seperti tadi, jadi volumenya itu 0,005 meter kubik. Untuk volume pintu dan jendela ini 0,031 meter kubik. Selanjutnya menghitung yang bagian jendelanya yang tegak lurusnya kan ada 2 ya, terus yang mendatarnya juga ada 2.
Jadi tinggian 1,65, tebal dan lebarnya sama, jadi volumenya 0,02 meter kubik. Yang mendatar ya itu panjang 1,3 meter, tebal dan lebarnya sama, jadi volumenya itu 0,016 meter kubik. Nah, untuk volume jendelanya tinggal volume 1 ditambah volume 2, jadi 0,035. Untuk volume pintu dan jendela, volume pintu dan ditambah volume jendelanya itu hasilnya 0,132 meter persegi. Selanjutnya menghitung P1 sama seperti tadi caranya, dan hasilnya juga sama seperti tadi, volume P-nya, pintunya. Jadi kita lanjut aja langsung ke pintu kusen pintu 2. Nah, ini sebenarnya tinggi dan lebarnya sama. Bedanya untuk P1 dan P2 itu lebarnya yang tadi kan 0,9 meter ya. Kalau ini 0,7 meter. Jadi seperti tadi rumusnya, cari yang tegak lurus dulu, volumenya 0,025 meter persegi, yang mendatarnya itu panjangnya 0,7, jadi volumenya 0,004 meter kubik. Jadi volume pintu 2 itu 0,029 meter kubik. Selanjutnya kusen jendela 1. Sama seperti tadi rumusnya, bedanya itu tinggi dan panjangnya ya. Untuk tinggi yang tegak lurus 1,25, jadi volumenya banyaknya juga jadi 3 kan di sini yang tegak lurus, jadi volumenya 0,023 meter kubik. Yang selanjutnya mendatar, panjangnya 1,35, tebal lebarnya sama, jadi volumenya 0,016 meter kubik. Jadi volume untuk jendela 1 itu 0,39 meter kubik. Selanjutnya menghitung jendela mati 1 atau B1. Nah, di sini kan yang tegak lurus ada 3, mendatarnya juga ada 2, jadi tingginya itu 0,5. Tebal dan lebarnya sama seperti tadi, jadi untuk volume satunya 0,009 meter kubik. Yang mendatarnya itu panjangnya 1,35, jadi volumenya 0,016 meter kubik. Jadi volumenya untuk B1 0,025 meter kubik. Selanjutnya kusen jendela mati 2 atau B2. Tingginya 0,5 meter, terus volumenya itu jadi volumenya 0,006 meter kubik, dan yang mendatarnya itu 0,008 meter kubik. Untuk volume B2-nya itu hasilnya 0,014 meter kubik. Selanjutnya pekerjaan penutup atap. Yang pertama itu ada pemasangan genteng. Rumusnya itu kayak mencari luas atapnya. Jadi tinggi atapnya 1,2, panjang atapnya 5,85, lebar atapnya 5,55, dengan derajatnya itu 28, jadi derajatnya itu 0,883. Untuk volume itu rumusnya panjang atap nambah overstack dikali lebar atap per derajat kemiringan atap, jadi hasilnya 36,77 meter persegi. Selanjutnya menghitung pemasangan nok genteng. Kalau nok kan di sini ya, jadi kayak sama aja kayak panjang atap. Jadi volumenya 5,85 meter. Untuk list plang itu kan ada 2 nih, di sini sama di sini. Jadi panjangnya itu dikali 2 panjang atapnya, jadi 11,7 meter. Selanjutnya menghitung plafon. Ini ada tenda plafon. Ini adalah kayak ruangan-ruangan yang ada di proyek ini. Cara menghitung volume itu panjang kali lebar. Tuh, contohnya itu kan kayak kamar tidur, panjangnya 3, lebarnya 2,5, jadi volumenya 3 dikali 2,5, jadi 7,5 meter persegi. Untuk volume totalnya jadi 24 meter persegi untuk pekerjaan plafon gipsum dan rangka besi hollow. Selanjutnya pemasangan list plafon. Sama seperti tadi, ini panjang dan lebarnya ruangannya. Tapi di sini tuh rumusnya itu kayak keliling dari ruangan tersebut, jadi 2 tambah panjang tambah lebar. Nah, untuk total volumenya itu 41 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan lantai. Di lantai ini ada 20 kali 20 sama 30 kali 30. Pertama itu menghitung lantai keramik 30 kali 30.
rumusnya itu kayak seperti tadi, panjang dikali lebar. Jadi untuk volume keramik ini 18,15 meter persegi. Selanjutnya pemasangan keramik 20 kali 20. Ini kan adanya di kamar mandi ya, jadinya ruangannya cuma ada kamar mandinya doang. Rumusnya sama kayak tadi, panjang kali lebar, jadi 2,85 meter persegi luasnya. Selanjutnya pemasangan dinding keramik pada kamar mandi. Kalau ini tuh kita cari dulu kelilingnya panjang tambah lebar kali 2, terus baru dikali tingginya, jadi volume 10,2 meter persegi. Selanjutnya kita ke AHS. Nah, ini adalah pekerjaan terseram untuk pasangan dinding bata merah untuk terseram campurannya itu 1:2, hasil AHS-nya itu 389.742,95 rupiah. Dan untuk plesterannya untuk campuran 1:2 itu 168.748,37 rupiah. Selanjutnya pekerjaan pasangan batu bata 1:5 untuk dinding itu AHS-nya 172.286,52. Nah, untuk pasangan batu bata dinding safety tank meja dapur itu sama, jadi selanjutnya aja. Selanjutnya itu plesteran dan ancian dinding. Untuk plesterannya itu 1:3, hasil harganya itu 108.804,52 rupiah. Terus selanjutnya itu ada acian 63.000. Acian itu 63.899,61. Nah, untuk plesteran acian itu sama, jadi kita langsung aja ke pekerjaan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada kusen dan pintu dan jendela. Nah, yang untuk kusennya itu analisis harganya itu 8.434.296,30 rupiah. Untuk kusen itu sama semua, jadi kita langsung aja ke pekerjaan atap. Yaitu pemasangan 1 meter persegi genteng keramik itu harganya tuh 147.055,29 rupiah. Terus pemasangan 1 meter nok genteng kerpus hasilnya itu 321.015,93 rupiah. Selanjutnya 1 meter list plang GRC itu total harganya itu 68.885,86 rupiah. Selanjutnya pekerjaan plafon. Pemasangan plafon gipsum dan rangka besi hollow itu total harganya 159.110,41. Selanjutnya pemasangan list plafonnya itu 35.583,25 rupiah. Selanjutnya pekerjaan lantai. Untuk lantai keramik 30x30 itu hasilnya 337.893,85 rupiah. Selanjutnya untuk kamar mandi yaitu 20x20 337.643,85. Nah, yang terakhir yaitu di pemasangan dinding keramik 20x20 ya 528.220,51 rupiah. Selanjutnya yang terakhir adalah BOQ. Untuk pekerjaan arsitektur jumlahnya 96.175.413,62 rupiah. Sekian, terima kasih. Oke, coba ke WBS deh. WBS. Ini Kak. Oke. Coba untuk ke atas deh, ke dinding. Kelihatan Sebentar ya. nggak, Kak? Di aku belum. Iya.
Belum ya, Kak? Belum. Belum. Ini padahal udah di dinding. Masih belum, Kak? Bentar. Ah, udah. Oke. Yang kok hilang? Tunggu bentar. Tadi nggak ada. Ini dia. Oke. Jadi pekerjaan dindingnya tuh kamu bedain ya, buat Iya. batu bata buat dinding sama buat rasram. Iya, Kak. Jadi untuk pekerjaan pasangan batu bata itu tuh sama semua. Jadi kamu tahu nggak rasram itu apa? Yang buat biar dia nggak rembes kan, Kak? Iya, itu tuh pekerjaannya tuh itu rasram itu tuh plester gitu. Plesterannya doang. Iya, Tapi jadi kalau di Google sama pasangan batu bata, Kak. nah coba deh. Setahu aku ya, pasangan batu bata itu semuanya sama. Jadi semuanya sama. Jadi yang beda, yang si trasram ini itu yang dimaksud itu cuma plesterannya aja yang beda gitu. Jadi aciannya tetap sama, pasangan batu batanya juga sama gitu. Coba tapi nanti coba kamu tanya lagi sama Bu Irika. Tanya Bu Irika ya, Kak? Yang benar tuh yang mana? Yang pasangan batu bata juga ada trasramnya atau enggak? Gitu. Terus ke volume. Kamu enggak, bentar dulu. Kusen kamu aluminium ya? Enggak, Kak, ini salah apa ketik. Oh, jadi harusnya kayu. Iya, kayu. Ini pekerjaannya itu pekerjaan pemasangan kusennya atau pekerjaan pemasangan daun pintunya? Kusennya, Kak. Nanti kamu tambahin ya kalau untuk kusennya. Jadi pekerjaan pemasangan kusen. Nah, itu satuannya meter kubik. Oh iya, meter kubik, salah. Iya, Kak. Terus langsung tuh pekerjaan pemasangan jendela mati meter apa? Iya, masih salah satuannya. Oke, list plafon gitu. Oke, lanjut ke volume. Ombak dan dinding. Ini, Kak. Oke, benahnya. Coba pasangan dindingnya dipasang di mana aja? Di sini. Sebenarnya semuanya karena sih, Kak, tapi beda itu kayak di sini tingginya cuma 20 cm, di sini tuh ada di atasnya gitu, Kak. Beda tingginya doang, Kak. Oke. Terus ke volume deh. Volume, ya. Coba. Nah, ini untuk trasramnya. Jadi luas trasramnya itu dipakai di plesteran aja gitu. Kalau yang tadi aku kasih tahu ya, kalau misalkan yang tadi menurut aku yang trasram itu cuma plesterannya aja gitu. Tapi kalau misalkan trasram itu ternyata ada pasangan dindingnya sendiri, berarti hitungan kamu yang ini benar gitu. Oh iya. Terus coba ke jadi kalau yang trasram yang plesterannya doang nggak usah dibedain gitu, jadi kayak udah dijadiin. Terus di dindingnya nggak usah dikurang luas trasram kan, Kak, maksudnya? Iya, betul gitu. Terus bentar, tinggi trasram kamu berapa buat kamar mandi? 1,5 meter. Untuk dinding luarnya 30 cm atau 0,3 meter, Kak. 0,3 meter, jadi 30 cm. Coba nanti kamu cek lagi, itu tuh setahu aku ya, kalau minimal untuk dinding luar buat trasram itu 60 cm. Coba nanti dicek lagi penguatannya sama Bu Irika. Terus lanjut ke jadi aciannya. Aciannya jadi kamu nggak usah dibuat 2 karena kan aciannya tuh sama gitu. Kamu kayaknya tadi ada acian. Iya, ini ada beda. Acian. Ya, oke. Iya. Beda.
Oke, lanjut ke kusen. Ada denahnya nggak? Ada Kak ini. Ada berapa jenis di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5 Kak. Jadi PJ. 2B1-nya nggak pakai kusen. Pakai Kak. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jenisnya kan Kak, 6 ya? Oh iya 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 6. 4, 5, 6. Iya 6. 7. Ini PJ1 sama PJ1 sama Kak. Maaf, lupa. Iya. Lanjut ke volume coba. Jadi kamu pakai kayu. Ini untuk volume apa nih? Jadi itu saya dibagi gitu Kak. Ini buat pintunya dulu, terus saya ngitung yang tegak lurusnya dulu gitu Kak. Oke. Berarti di sini kamu baru ngitung volume kusennya doang ya? Kamu hitung pemasangannya. Dan nanti sama-sama. Terus tambahin juga aksesorisnya ya. Nah itu sebenarnya di finishing atau di arsitek sih Kak? Oh iya, itu juga tuh juga bingung tuh. Biasanya tuh di arsitek Kak, kalau yang pemasangan daun pintu sama pintu. yang kunci-kunci. Di finishing kalau di Kak. di finishing. Ya udah kalau emang ada di finishing berarti jadi kamu mau masuknya di mana? Di finishing apa di arti? Di finishing sih Kak kayaknya. Saya pas STB dulu tuh juga di finishing. Oke. Terus coba ke atap. Atap ada denahnya nggak? Atap. Ini Kak denahnya. Oke. Atapnya pakai apa penutupnya? Pakai genteng keramik. Plafon coba. Ke plafon. Plafon. Ini Kak. Denahnya. Oke. Jadi kamu plafonnya langsung dihitung sama ini ya? Iya Kak, saya ikutin SNI 2011. Ya. Oke, benar. Coba ke lantai. Ada denahnya nggak? Ada. Ada berapa jenis keramik? 2. Iya 2. Cuman 2 tipe doang? Iya, yang buat dinding keramik kamar mandi sama Kak. Oke. Coba ke AHS. Ke AHS. Ke AHS dinding. Jadi ini tadi kalau yang aku jelasin tadi benar berarti nggak usah dibikin 2 kayak gini ya campurannya. Ya. Terus berarti kamu tadi pemasangan pintunya mau di finishing aja ya? Iya Kak. Oke. Terus pekerjaan keramik kamu sumbernya dari mana? Keramik saya dari ini Kak, dari SNI 2016. Oke. Coba lihat satuannya deh, satuan ini Kak. Yes. Terus ke BOKI. Udah lupa. Aku kan BOKI kamu tadi nggak ada pemasangan pintu, jadi maunya di finishing kan? Mau ditaruh di finishing kan? Kayaknya, tapi kalau pengen ditaruh di sini juga nggak apa-apa juga kan Kak? Iya, nggak apa-apa juga sebenarnya. Iya Kak, lihat kalau situasi dan kondisi. Iya, tapi kayaknya mendingan ditaruh di finishing deh. Oh, di finishing? Iya, karena kan kamu ngumpulin kayak gini kan, ke ngumpulin buat tugas individu. Iya Kak. Ya mendingan kamu taruh di finishing. Karena kalau kayak gini nanti dinilai aku nggak ada nilai nggak ada pekerjaan pemasangannya. Oh iya. Oke. Udah sih segitu aja dari aku. Makasih Kak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan arsitektur dari proyek Villa Pertiwi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada WBS untuk pekerjaan struktur. Itu ada pekerjaan dinding. Di pekerjaan dinding itu dibagi 3 bagian pekerjaan. Ada
dinding bata ringan, pemasangan plesteran, pemasangan acian. Selanjutnya ada pekerjaan plafon, itu ada 4, pemasangan holo, gipsum, lis plafon, dan lis plang. Selanjutnya ada pekerjaan pengecatan, itu ada 4 pekerjaan, ada pengecatan dinding dalam, dinding luar, pengecatan plafon, dan lis plang. Dan selanjutnya ada pemasangan kusen, ada pemasangan pintu P1, pemasangan pintu P2, dan pemasangan jendela 1 dan pemasangan jendela 2. Pekerjaan selanjutnya pekerjaan pemasangan keramik, itu ada pekerjaan urukan pasir bawah lantai, pemasangan keramik lantai, pemasangan keramik lantai kamar mandi, dan pemasangan keramik lantai dinding kamar mandi. Langsung ke volume pekerjaannya. Ini ada pekerjaan dinding, ini ada denahnya. Ini ada sumbu horizontal. Ini merupakan tabel dari denah proyek Villa Pertiwi, itu ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Selanjutnya ada diketahui dari ukuran dimensi pintu dari tipe P1, P2, dan jendela tipe J1 dan J2, dan dimensi kolomnya. Perhitungan untuk dinding ini pertama itu dihitung luas dindingnya dari luas sumbu horizontal ditambah dengan luas sumbu vertikal, hasilnya 146,88 meter persegi. Selanjutnya dihitung faktor pengurangnya. Di sini faktor pengurang itu ada dari pintu, kusen pintu, pintu P2 dan jendela J1, jendela J2, dan kolom. Untuk faktor pengurang hasilnya 12,68 meter persegi. Oke, dan untuk total volume dinding itu hasilnya total luas dinding dikurang faktor pengurang hasilnya 134,2 meter persegi. Selanjutnya ada pemasangan plesteran untuk dinding. Dari volume dinding tadi 134,2 meter persegi, plesterannya di dua sisi yaitu di dalam dan di luar, jadi tinggal dikalikan saja hasilnya 268,4 meter persegi. Selanjutnya ada pemasangan acian, itu sama dengan perhitungan plesteran, hasilnya juga sama. Oke, selanjutnya ke pekerjaan plafon, itu pertama ada pemasangan rangka holonya. Perhitungan untuk rangka holo itu panjang ruangan dikali lebar ruangan. Nah, ini ada beberapa ruangan, ada ruangan tamu dan ruang makan, kamar tidur 1, kamar tidur 2, kamar mandi dan teras depan, dan dapur. Total panjang ruangan itu volumenya 48,35 meter persegi. Selanjutnya ada pemasangan plafon gipsum. Itu sama, panjang ruangan dikali lebar ruangan, hasilnya 48,35 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan lis plafon, cara perhitungannya yaitu 2 dikali panjang ruangan ditambah lebar ruangan, hasilnya 67,1 meter. Selanjutnya ada pekerjaan lis plang. Pekerjaan lis plang itu lebar bangunannya kan cuma 6, terus dikali 2 sisi depan belakang jadi 12 meter. Selanjutnya ada pekerjaan pengecatan dinding dalam. Itu diketahuinya sebagai berikut yang tertera di layar. Terus ke perhitungan luas dinding, perhitungannya yaitu 2 dikali panjang ruangan ditambah lebar ruangan dikali tinggi dinding, dan hasil untuk volumenya yaitu 194,7 meter persegi. Terus ada perhitungan untuk faktor pengurangannya, yaitu ini faktor pengurangannya, cara menghitungnya panjang dikali tinggi dikali banyaknya faktor pengurang, hasilnya yaitu 12,36 meter persegi. Dan volumenya yaitu 142,34 meter persegi. Ini di pengecatan di ngeri. Langsung aja. Ini pengecatan ya? Iya, ini pengecatan dinding luar. Oke. Langsung. Tadi udah ya dinding luar? Belum. Iya benar, pengecatan dinding luar. Selanjutnya pengecatan dinding luar, yaitu tinggi dinding
sama tinggi dinding untuk bangunannya sendiri itu 3 meter dan tinggi dinding untuk bagian luar untuk pagarnya itu 1,4 meter. Jadi perhitungannya untuk sumbu vertikal dan horizontalnya seperti berikut. Jadi tinggal ditambahkan saja sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya, hasilnya 105,73 meter persegi. Selanjutnya dihitung juga faktor pengurangnya. Jadi untuk faktor pengurang hasilnya 12,36 meter persegi. Dan volume pengecatan untuk dinding luar yaitu 93,37 meter persegi. Untuk pekerjaan pengecatan plafon dan lisplang itu sama seperti pekerjaan pemasangannya. Oke, langsung pekerjaan pemasangan. Untuk pekerjaan pemasangan pintu P1 itu yang saya hitung ini cuma daun pintunya saja. Seperti P1 itu ada 4 buah, P2 itu ada P2 itu merupakan pintu kamar mandi, itu ada 1 buah. Selanjutnya pemasangan jendela tipe J1 itu ada 2 buah, dan jendela tipe J2 itu ada 3 buah. Selanjutnya ada pemasangan keramik. Untuk pertama itu ada pekerjaan urukan pasir bawah lantai. Ini ada diketahuinya itu seperti berikut yang ada di layar. Perhitungan volume lantai itu sama kayak tadi, itu ruangannya ada 6 ruangan, ada panjang dan lebarnya dikalikan. Jadi volume untuk total volume lantai 45,75 meter persegi. Selanjutnya di volume lantai dikali tebal urukan pasir, hasilnya untuk volume urukan bawah lantai itu 2,29 meter kubik. Selanjutnya ada pemasangan keramik lantai, itu di sini menggunakan keramik ukuran 30 kali 30 cm. Yang dihitung pertama itu volume keramik lantai, ruangannya dikalikan panjang dan lebarnya, hasilnya itu 45,75 meter persegi. Ya, ada pemasangan keramik kamar mandi. Untuk kamar mandi itu dimensinya panjangnya 1,3 meter, lebarnya 2 meter. Jadi volumenya itu panjang dikali lebar, hasilnya 2,6 meter persegi. Dan pemasangan keramik dinding kamar mandi itu dimensinya panjang 1,3 meter, lebarnya 2 meter, tingginya cuma 1 meter. Jadi perhitungan volumenya 2 dikali panjang tambah lebar dikali tingginya, hasilnya 6,6 meter persegi. Lanjutnya ke analisis harga satuan. Untuk pekerjaan dinding bata ringan, total harga satuannya yaitu 140.139,61 rupiah. Ada AS pemasangan plesteran, total harga satuan 109.737,54 rupiah. Untuk pemasangan acian, total harga satuannya yaitu 67.149,61 rupiah. Untuk pekerjaan plafon, untuk pekerjaan rangka holonya, total harga satuan 100.777,43 rupiah. Untuk pemasangan gipsum, total harga satuannya yaitu 42.831,75 rupiah. Untuk pekerjaan list plafon, total harga satuannya 865,055,65 rupiah. Pekerjaan list plang, total harga satuannya 95.065,14 rupiah. Untuk pekerjaan pengecatan dinding dalam, total harga satuannya 31.440,92 rupiah. Untuk pekerjaan dinding luar, total harga satuannya 31.440,92 rupiah. Dan untuk pengecatan plafon, total harga satuannya 28.840,92 rupiah. Untuk pekerjaan pengecatan lispang, total harga satuannya 28.840,92 rupiah. Untuk pemasangan kusen itu tipe P1, total harga satuannya 384 rupiah. Untuk pemasangan tipe P2, harga harga satuannya itu 384.000 rupiah. Untuk
pemasangan jendela J1, total harga satuannya Rp973.384.000. Untuk pemasangan tipe J2 itu Rp973.384.000. Untuk pekerjaan pemasangan keramik, total harga satuannya Rp273.643.085. Untuk pemasangan keramik ke lantai kamar mandi, total harga satuannya Rp266.938.085. Untuk pemasangan keramik dinding kamar mandi, total harga satuannya Rp425.337.033. Untuk bill of quantity pekerjaan struktur ini, arsitektur ini, total harganya yaitu Rp113.015.850,41. Sekian dari saya, terima kasih. Coba ke WBS dah. Di WBS belum ini. Kamu nggak ada pekerjaan ini ya, transram? Iya, nggak ada, Kak. Nanti kamu tambahin ya pekerjaan transram. Oke. Kalau transram itu dinding luar dalam ya, Kak? Enggak, transram itu kan, kamu tahu nggak transram itu apa? Tahu, plesteran untuk itu biar tahan air, nggak rembes air gitu. Iya. Bagian bawah. Itu berarti dipasangnya cuma di bagian luar, dinding bagian luar, sama di dinding kamar mandi. Udah itu doang. Kalau dinding kamar mandi pakai keramik, Kak? Tetap pakai transram juga? Iya kan, jadi gini nih kan, kamu pertama bikin dinding kan. Iya. Kalau terus habis itu, habis dindingnya jadi, kamu itu nge-plester kan. Nah, Iya. Nah yang dimaksud dengan transram itu tuh plesterannya. Jadi ada plesteran biasa sama plesteran untuk transram gitu. Nah yang di kamar mandi ini kamu pakainya yang plesteran untuk transram kayak gitu. Tinggi untuk transramnya itu 1,5 meter. Udah nanti habis di transram di aci. Okay. Nanti kayak gitu. Terus bentar tuh, kamu pengecatan kok masuk di arsitek sih? Biasanya kan pengecatan masuknya di finishing. Biar apa? Biar nanti di finishing nggak terlalu banyak. Jadi di finishing tinggal pemasangan handle gitu-gitu doang sih. Emang di finishing banyak ya pekerjaannya? Banyak. Soalnya kayaknya cuma baru kamu sama Aldi doang deh yang sama pengecatan. Ada di arsi yang lainnya tuh nggak ada pengecatan. Soalnya kalau saya ngeliat di TA Bang Akbar, itu pengecatan dimasukin di arsitektur. Oh, jadi Bang Akbar itu nggak ada pekerjaan finishing? Finishing ada, tapi dia pengecatannya dimasukin di arsitektur. Tapi teman-teman kamu pada ngikutin STD pengecatannya ada di finishing. Jadi kayaknya mendingan seragam deh. Jadi maksudnya pekerjaan pengecatan itu adanya di finishing. Okay. Jadi aku nggak nilai yang ini ya. Terus kusennya ini kamu baru masang pintu doang ya? Iya. Iya, jadi kusennya belum ada. Belum. Oke, nanti kamu hitung. Atau kamu mau hitung gimana nih? Oh enggak dong, harusnya kalau misalkan kamu mau beda dimensi kan? Harusnya di arsitek. Kalau kamu mau ngitung pemasangannya, harusnya di finishing. Kayak tadi kayak tadi siapa? Indri kan gitu. Coba deh ke kusen, ke dinding dulu. Bolehnya dinding, udah masih ada. Berarti
Tebal dindingnya berapa? Tebal dindingnya 15. 15. Oke. Coba ke plafon. Plafon. Oke. Nah, ini untuk pekerjaan pemasangan plafon yang hollow, kamu tambahin rangka ya. Jadi yang kayak pemasangan. Oh iya. Biar lebih jelas ya, Kak. Iya. Jadi dikiranya hollow itu apanya gitu. Terus benahnya ada nggak untuk plafon? Benahnya belum, Kak. Oke, nanti kamu masukin ya benahnya. Oke, Kak. Terus coba ke kusen. Di kusen ada detailnya nggak? Kusen. Gambar denahnya juga ada nggak di kusen? Kalau gambar denahnya belum. Belum juga. Oh, denah di kusennya itu saya nggak masukin di sininya sih, Kak. Tapi ada. Oh, tapi ada. Oke, nanti Ada. kamu masukin. Terus detailnya ada semua nggak? Lengkap. Detail kusen. Nah, ini nih nanti dinamain nih. Apa nama gambarnya? Oh iya, nama gambarnya belum. Terus kamu nanti kalau misalkan mau ngerjain pemasangan kusennya, ditambahin ya kayak aksesorisnya gitu. Ada kan di pintu kan kamu pasti masang engselnya, pegang pintunya, gitu-gitu ya. Oke. Terus ke keramik coba. Keramik ada denahnya nggak? Belum juga. Udah, kamu pakai jenis keramiknya ada berapa? Keramiknya ada 2. Dua aja. Mandi itu sama 20 kali 20. Keramik lantainya 30 kali 30. Terus pekerjaan atap ada nggak? Penutup atap? Penutup atapnya iya, Kak, belum dimasukin juga tuh. Yang gentengnya. Pernah ngitung belum ngitung juga di struktur? Di struktur belum, baru rangkanya aja, baru kuda-kudanya aja. Coba lihat ke AHS. Kamu pakai dinding apa deh? Bata ringan. Ukurannya tahu nggak? Ukurannya nggak tahu, Kak, ukuran bata ringan. Nanti kamu cari ukuran bata ringan itu berapa. Oke. Terus, nah ini kan di setiap pekerjaan dinding tuh ada perbandingan ininya kan, semen pasirnya sama. Oh, kamu pakainya perekat bata ringan. Iya, saya pakai perekat, nggak pakai pasir. Jadi nanti kamu jelasin, iya maksudnya 1 meter persegi dinding bata ringan misalkan menggunakan semen instan. Ini kan namanya semen instan kan? Iya. Oke, terus coba ke pemasangan keramik, kamu sumbernya dari mana? Pemasangan keramik ini sumbernya 2016. Oke. Iya, 2016. Nah, oh iya, terus ini nih untuk pekerjaan keramik. Deh, kalau ke bawah, kayaknya dia ada pasir uruk ya? Iya nggak sih? Pekerjaan urukan pasir ya? Iya. Sama lantai kerja. Belum dimasukin. Itu harusnya, enggak, karena arsitektur itu tuh udah nggak ada pekerjaan kayak gitu. Udah tidak ada pekerjaan tanah. Ini kan maksudnya kan pekerjaan tanah kan? Karena jadi emang di struktur itu saya urukan pasir untuk lantainya itu belum, Kak. Jadi saya di sini. Ini maksudnya tuh kan, jadi ini kan kamu mau ngumpulin ke ini kan buat UTS kan. Jadi lebih baik pekerjaan urukan pasir sama lantai kerja untuk pekerjaan lantai keramik itu dimasukin ke pekerjaan tanah. Oke. Terus udah sih, itu aja dari aku. BOQ-nya juga nggak ada yang ini kok.
Makasih Kak. Oke. Ini lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alto Prozanova. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAB pekerjaan arsitektur pada proyek Villa Pertiwi Tipe Lavender Depok Jawa Barat. Yang pertama ada WBS-nya. Untuk pekerjaan arsitektur itu ada pekerjaan dinding. Di pekerjaan dinding itu ada pemasangan bata ringan, pekerjaan teras ram, ada pekerjaan plesteran, ada pekerjaan acian, pekerjaan plafon. Di pekerjaan plafon itu ada pemasangan rangka hollow, pemasangan plafon gipsum, pemasangan list gipsum, ada pekerjaan kusen, pekerjaan pintu jendela, pekerjaan jendela, pekerjaan penutup atap, ada pemasangan genteng beton, pemasangan nok genteng, pekerjaan lantai dan keramik, ada pekerjaan pasir urup, pekerjaan lantai kerja, pemasangan keramik 60x60, pemasangan keramik 30x30, pemasangan keramik 20x20, dan pemasangan dinding keramik 20x20. Dan selanjutnya kita ke volumenya. Yang pertama itu ada pekerjaan dinding. Untuk rumusnya itu panjang dikali tinggi dindingnya. Untuk pekerjaan pasangan bata. Untuk sumbu horizontal, total luas dindingnya itu 69 meter persegi, dan untuk sumbu vertikalnya 64,5 meter persegi. Selanjutnya jumlah volume dinding sebelum pengurangan itu jumlah dinding horizontal ditambah jumlah dinding vertikal. Jadi volume dinding sebelum pengurangannya itu 133,5 meter persegi. Selanjutnya ada luas pengurangan dinding. Untuk luas pengurangan dinding itu rumusnya itu lebar dikali tinggi dikali banyaknya. Untuk luas pengurangan dinding itu totalnya 44,78 meter persegi. Lalu ada volume dinding setelah pengurangan. Total luas dinding yang tadi kan 133 dikurangi sama luas pengurangan dindingnya 44,78. Jadi total jadi volume dinding setelah pengurangan itu 88,72 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan teras ram. Untuk teras ram kamar mandi, rumusnya itu volume lebar dikali tinggi dikali banyaknya. Untuk total teras ram kamar mandi itu 10,5 meter persegi, dan untuk teras ram dinding luar rumusnya sama. Untuk volumenya itu 4,8 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan plesteran. Rumusnya itu untuk pekerjaan plesteran luas total dinding setelah pengurangan dikalikan 2. Luas total dindingnya itu 88,72 dikalikan 2. Jadi luas total plesterannya itu 177,44 meter persegi. Untuk pekerjaan plesteran teras ram, rumusnya itu teras ram kamar mandi luasnya ditambah teras ram dinding luar. Jadi pekerjaan plesteran teras ram itu 15,3 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan acian. Pekerjaan acian itu sama dengan pekerjaan plesteran luasnya. Jadi 177,44 meter persegi. Untuk pekerjaan acian teras ram juga sama. Pekerjaan acian teras ram sama dengan pekerjaan plesteran teras ram 15,3 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan plafon. Yang pertama ada pekerjaan pemasangan rangka besi hollow. Untuk perhitungannya itu panjang dikali lebar. Untuk pekerjaan pemasangan rangka besi hollow total luasnya itu 57,875 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pemasangan plafon. Rumusnya sama dengan pemasangan rangka hollow, panjang kali lebar. Untuk total volume pekerjaan pemasangan plafon gipsum yaitu 57,875 meter persegi. Selanjutnya ada pemasangan list plafon. Untuk list plafon itu rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebarnya. Untuk volume keseluruhan list plafon itu 75,5 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan keramik dan lantai. Yang pertama itu ada pekerjaan urgan pasir.
Untuk pekerjaan urugan pasir itu total volumenya 59,375 meter persegi. Untuk volume urgan pasir, rumusnya itu total volume ruangan dikalikan dengan tebal urgan pasirnya. Tebal urgan pasirnya itu 0,1, 59.375 persegi dikalikan 0,1, jadi volume urgan pasirnya 5,94 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan lantai kerja. Untuk pekerjaan lantai kerja, diketahui tinggi lantai kerjanya itu 0,05, total volume ruangannya 59,375. Jadi untuk volume lantai kerjanya 59,375 dikalikan tinggi lantai kerjanya 0,05, jadi volume lantai kerjanya 2,969 meter kubik. Selanjutnya ada pemasangan keramik 60 kali 60. Untuk volumenya, volume totalnya itu 51,5 meter persegi. Untuk pemasangan keramik 30 kali 30, volume total keramiknya itu 7,875 meter persegi. Dan untuk pemasangan keramik 20 kali 20, total volume keramiknya itu 3 meter persegi. Dan untuk pemasangan dinding keramik 20 kali 20, volume total keramiknya 10,5 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan kusen. Untuk total volume kusennya itu rumusnya lebar dikali tinggi dikali tebal dikali banyaknya. Untuk volume keseluruhannya 3,77294 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan pintu. Untuk PJ volumenya itu 3,552. Untuk P1-nya sama 3,552 dan untuk P2-nya 1,5288. Untuk volume total pekerjaan pintu yaitu 8,64 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan jendela kaca polos. PJ-nya itu volumenya 4,9296, jendela satunya 1,896 dan volume J2-nya 0,948. Jadi volume total pekerjaan jendelanya itu 7,77 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan atap. Yang pertama ada pemasangan genteng beton. Diketahui kemiringan atapnya itu 30 derajat, panjang atapnya 8,5 meter, lebar atapnya 8, overstack-nya 1 meter dari kedua sisi kemiringan. Tinggi atap, rumus cari tinggi atapnya itu lebar atap dibagi 2 dikali overstack. Jadi tinggi atapnya itu 2,3094. Untuk lebar atapnya menggunakan rumus Pythagoras antara lebar atap dan tinggi atapnya. Jadi untuk lebar atap realnya itu 8,326667 meter. Untuk volume penutup atapnya panjang dikali lebar atap real. Dan untuk penutup atapnya volumenya itu 70,7766 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pemasangan nok. Pekerjaan pemasangan nok itu disesuaikan dengan panjang DNH atapnya 8,5 meter. Selanjutnya kita ke AHS-nya. Yang pertama itu ada pekerjaan dinding. Pemasangan 1 meter persegi dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar. Membutuhkan harga satuannya itu Rp135.331,31 dan untuk pekerjaan teras ram harga satuannya itu Rp596.064,04. Dan untuk pemasangan 1 meter persegi plesteran 1:5 harga satuannya itu Rp104.553,54. Untuk pemasangan 1 meter persegi plesteran 1:3 harga satuannya itu Rp108.804,52. Untuk pemasangan acian 1 meter persegi itu harga satuannya Rp63.899,61. Untuk pekerjaan plafon, pemasangan 1 meter persegi rangka besi hollow 1 kali
harga satuannya itu 520.143,39 rupiah. Dan untuk pemasangan 1 meter gipsum, harga satuannya itu 60.027,81 rupiah. Untuk pemasangan 1 meter list gipsum itu harga satunya 148.130,56 rupiah. Untuk pekerjaan keramik dan lantai, yang pertama itu ada pengurugan 1 meter kubik pasir lantai, harga satuannya itu 258.538,19 rupiah. Untuk membuat 1 meter persegi lantai kerja beton, harga satuannya itu 1.822.380,78 rupiah. Untuk pemasangan 1 meter lantai ukuran 60x60, harga satuannya itu 417.374,75 rupiah. Untuk pemasangan 1 meter persegi lantai ukuran 30x30 itu 171.970,22 rupiah. Untuk pemasangan 1 meter persegi lantai ukuran 20x20, harga satuannya itu 169.260,27 rupiah. Dan untuk pemasangan 1 meter dinding keramik ukuran 20x20, harga satuannya itu 353.272,33 rupiah. Untuk pekerjaan kusen, pembuatan dan pemasangan 1 meter kubik kusen, harga satunya itu 8.415.296,30 rupiah. Pembuatan dan pemasangan 1 meter daun pintu panel kayu, harga satuannya itu 932.403,55 rupiah. Untuk pemasangan 1 meter kaca tebal 5 mm, harga satuannya itu 187.044,65 rupiah. Untuk pekerjaan atap, untuk pemasangan 1 meter genteng beton, harga satuannya itu 140.304,61 rupiah. Untuk pemasangan 1 meter nok genteng beton, harga satuannya itu 190.151,37 rupiah. Dan selanjutnya ada bill of quantity atau BOQ. Untuk pekerjaan arsitektur ini, total biaya yang dikeluarkan yaitu 180.325.730,98 rupiah. Itulah penjelasan sekilas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke WBS. Ya, WBS. Ini Kak. Nah, ini untuk pekerjaan pemasangan bata ringan. Jadi bata ringan kamu tuh, jadi kamu pakai apa buat di dinding bahannya? Bata ringan Kak. Bata ringan. Nah, jadi untuk pekerjaan terasram, untuk pemasangan bata ringannya nggak usah dipisah. Kamu tahu nggak terasram itu apa? Halo? Halo? Plesteran buat. Altop, Halo? Kedengeran nggak? suaranya kecil. Halo? Gak ada suaranya deh. Ada nggak sih? Iya, nggak ada suaranya. Kecil tahu suaranya. Kedengeran nggak Kak? Kecil ya? Lumayan nih, kedengeran. Coba lagi. Cek. Jelas Kak? Jelas, oke. Jadi, kamu tahu nggak terasram itu apa? Plesteran buat nahan rembes air Kak.
Ya, namanya juga plesteran. Kan? Ya. Terus jadi yang dipisahin yang dibedain itu cuman plesterannya aja. Plesterannya aja. Jadi untuk pasangan dinding batanya nggak usah dibedain sama aciannya. Aciannya juga nggak usah dibedain. Oh iya. Ya Kak. Terus ini pekerjaan lantai. Coba scroll ke bawah. Ini Kak. Nah ini pekerjaan pasir uruk sama pekerjaan lantai kerja itu harusnya udah nggak ada di pekerjaan arsitektur. Iya, harusnya Jadi mereka itu di mana harusnya? di tanah ya. Iya, betul di pekerjaan tanah. Jadi nanti kamu hapus aja, terus kamu pindahin ke pekerjaan tanah. Ya Kak. Terus coba ke volume dinding, lihat denah. Volume dinding. Ini Kak. Lihat denah. Terus, oke, denahnya ada. Coba dindingnya dipasang di mana? Dindingnya ini Kak. Oke. Nah, nanti kamu jelasin nih pekerjaan pasangan bata apa. Kan bisa jadi bata merah. Ya. Bisa jadi bata apa. Jadi kamu pakai apa tadi? Bata ringan Kak. Ukurannya tahu nggak berapa? Ukurannya 60, 20 sama tebelnya itu 10 Kak. Oke. Terus untuk Bentar, pekerjaan teras. Ya, saya lowbat. Saya cas oh, dulu. oke. Iya. Halo. Jelas gak Kak? Cek. Halo? Udah. Ya. Terus coba ke volume deh. Kayaknya tadi pekerjaan terasramnya ada 2 gitu nggak sih? Coba deh. Ini Kak. Pengurangan dinding. Nah ini. Jadi pekerjaan terasram sama plesteran kan sama. Ya. Jadi kamu nggak usah bikin 2 kayak gini. Jadi pekerjaan terasram 1/3, terus nanti di bawah ada pekerjaan plesteran lagi kan? Ya. Digabung aja itu Kak. Iya, jadi digabung aja. Jadi kamu tulisnya jadi di pekerjaan plesterannya aja yang dibedain. Jadi ada pekerjaan plesteran untuk terasram sama pekerjaan plesteran untuk dinding gitu. Iya Kak. Nanti dikasih tahu perbandingannya berapa gitu. Iya Kak. Terus pekerjaan acian. Itu pekerjaan acian tuh sama gitu. Coba lihat acian. Ini Kak. Aciannya itu nggak beda. Pekerjaan maksudnya pekerjaan acian terasram sama pekerjaan plesteran gimana sih? Pekerjaan acian terasram sama pekerjaan acian dinding tuh sama gitu, nggak beda. Ya. Jadi disamain aja. Ya Kak. Gitu. Terus volume totalnya jadi berapa nih? Belum ada volume totalnya ya? Volume total apa Kak? Oh, enggak. Iya benar. Jadi, iya. Lanjut ke plafon. Plafon. Ada denahnya enggak? Plafonnya dipasang di mana? Plafonnya di sini di kamar 1, kamar 2, kamar mandi sama ruang makan sama ruang tamu Kak. Oke, coba scroll ke perhitungan list plafon deh. List plafon ini Kak. List plafon. Nah ini untuk list plafon itu satuannya itu meter. Jadi dia itu luasnya keliling luasnya itu cuma pakai keliling doang gitu. 2 dikali panjang sama lebar ya Kak, ditambah lebar. Oh iya, betul. Terus ke keramik ada denahnya nggak? Keramik ini denah ya Kak. Oke. Kamu pakai berapa jenis keramik? 3 Kak. 60 kali 60. Berapa? 3. Ya, 60 kali 60. 30 kali 30 sama 20 kali 20. Oke, coba ke kusen sekarang.
ke kusen. Oh ya, nanti tebal urukan pasirnya nggak usah ada. Ada denah kusennya nggak? Denah kusen sama detail kusen. Kalau detailnya saya belum masukin, Kak. Kalau denahnya ini kalau di kelihatan nggak, Kak? Kalau di kelihatan sih, tapi maksa harus digedein gitu. Terus ini kan nggak ada kodenya ya, kayak nggak ada jenisnya. Nanti kamu tambahin ya, terus kamu masukin di pekerjaan itu. Terus nanti kamu bikin detailnya. Ya, Kak. Terus coba ke volume lagi. Volume kusen. Kamu udah bagus nih, ada volume kusennya. Udah ada volume pemasangannya. Pemasangan pintu kan itu. Coba deh, mana deh. Kusen. Nah, ini pekerjaan pintu juga udah ada. Tinggal aksesorisnya nggak ada. Masa kamu pasang pintu nggak ada engselnya? Itu dimasukinnya di mana, Kak? Kamu tulis aja di sini di pekerjaan pintu. Oh, di sininya. Di pekerjaan pintu, ya. Kamu tulis aksesoris yang dibutuhin tuh apa. Misalkan engselnya ada 2 gitu. Atau enggak engselnya ada 1 buah. Terus grendel apa sih namanya? Itu ya. Gagang pintunya ada berapa, kayak gitu. Kamu tulis kebutuhan aksesorisnya gitu. Iya, Kak. Terus ke penutup atap deh. Penutup atap kamu pakai apa? Pakai baja ringan, Kak. Oh, penutupnya genteng beton. Genteng beton, oke. Coba ke AHS. AHS-nya. Ke AHS, terus di bagian bata ringan. Kok aku lihat ada bata ringan sama bata merah ya? Saya kayaknya keliru itu, Kak, salah masukin. Oh, jadi yang bener yang mana nih? Bata ringan, Kak. Oke. Terus plester coba. Plester. Plester mana plester? Udah kelihatan belum, Kak? Nah, ini. Udah. Jadi diberi keterangan. Kayak yang 1:5 itu untuk plesteran apa. 1:3 itu untuk plesteran apa. Gitu. Oke. Oke. Terus pekerjaan keramik kamu sumbernya dari mana? AHS 2016, Kak. Oke. Terus BOK coba. Jadi pekerjaan batanya nggak usah dibedain tadi. Ya. Aciannya juga. Jadi aciannya digabung aja. Iya. Iya. Terus, nah ini pekerjaan kusen. Ini yang kamu masukin itu. Oh. Yang ini yang. Jadi kamu udah. Jadi iya kamu total ya pekerjaan kusen itu udah kusen kayu, jendela gitu-gitu ya? Iya, Kak. Oke. Pekerjaan pintunya, oh pintu kamu emang jenisnya semuanya sama ya? Satu jenis gitu, ukurannya sama semua? Untuk buat ukuran yang beda itu cuma pintu kamar mandinya doang, Kak. Oke. Berarti kalau misalkan nggak sama, berarti kamu harus buat volumenya itu kan berbeda gitu. Oh iya, Kak. Tapi ya nggak apa-apa kalau kamu jumlah juga sih. Tapi beda deh. Pintu kamar mandi juga apa? Kayak Apa, Kak? pintu kamar mandi. Pintu kamar mandinya pokoknya lebih kecil ukurannya, Kak, dari pintu 1 sama 2. Iya, coba nanti dijabarin lagi. Iya. Terus udah sih, itu aja. Udah, Kak. Sudah ada aku. Iya. Makasih ya, Kak. Oke.